Oh ya, mangga. Sudah siap, siap, Silakan. siap. Siap. Langsung mulai saja berarti ya, Pak ya. Boleh, boleh, Sebentar ya, boleh. Mbak Listi sebentar. Ibu mau Oh ini iya, dulu siap. upload itu apa namanya materi PPT-nya sebentar ya. Oh ya, mangga, mangga, mangga. Bulis tadi hadir semuanya? Ada yang atau ada yang nggak Oh, hadir? hari ini yang Empat tidak orang hadir Pak, nggak apa sih? ada 4 orang, Pak. Oke, Hari ini yang tidak hadir ada 4 orang, Pak. siap, siap. Ya, Bulis lagi olahraga izin atau karena itu? kedinasan dan ada yang sakit. Nanti saya japri Bapak, Ininya gimana Bapak nih? ya. Bulis lagi ngapain itu? Untuk Tadi salah. lagi kondangan, Pak, teman dekat saya akad. Tadi dulu, tadi dulu, tadi dulu. Oke, oke. Oke. Oh. Pak dosen lagi di mana itu? Depan rumah. Bapak lagi. View-nya kayak lagi di Mars gitu, Pak. Pak Hidayat, gimana kabar? Alhamdulillah Pak Zat. Cipunde hujan nggak? Udah lama tidak hujan Bapak. Panas sekali di sini. Kita UTS tanggal berapa ya? UTS UAS tanggal UAS-nya tanggal 25 26, Pak, Juli. 26. 25, 26. Masih lumayan Ah, masih 2 minggu. betul. Masih Kita ya. daring, masih ada 3 pertemuan lagi kita. Kalau daringnya. Oke. Tanggal 19 katanya kita harus itu. Harus Oh, apa, Pak? tatap muka. Oh iya, 18 Pak. Kita 18, Sabtunya. 18. Hari Oh, Sabtu Sabtunya. 18-nya. Bapak Ngapain? sehat, Pak? Alhamdulillah, tapi pilek terus saya. Alhamdulillah. Debu. Iya, Pak. eh udah apa namanya? Udah semua udah melakukan Abdi Mas, Abdi Mas nggak? Udah Abdi Mas nggak, Bapak Ibu sekarang? Udah dapat Sudah, mata Pak. kuliah inovasi nggak? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Alhamdulillah. Sudah. Terus yang penting soalnya UTS, UAS itu mata kuliah inovasi biasanya Abdi Mas. Banyak mahasiswa yang belum selesai Abdi Mas juga di kelas yang lain. Hmm. Oke, dimulai kalau sudah siap atau belum? Ya, bagaimana? Bapak Ibu kelompok 1, Bu Ibu kelompok 1, Bu Nur, Bu Dila, Bu Vika, dan Bu Dona. Siapa moderatornya? Oke, kalau sudah siap Moderatornya nanti Bu langsung Nuria. aja Bu ya. Nuria udah siap belum, Bu Oh, Nuria? Bu Nur. Oke, moderatornya. Oh ya, Bu Diana ya, satu lagi. Iya, Moderatornya Bu Bu Listi. Nur ya. Iya. Siap. Oke, sudah siap? Ini ngapain ini berantem? Ini apa sih namanya presentasinya tidak bisa dibesarkan ya di laptop saya gitu. Mungkin bisa minta tolong ya. Bu Nur, Ya, boleh Bapak Ibu ada yang saya bisa bantu? nolong, Bu Rahma? Iya, Share boleh, aja, boleh Bu. dikirim nanti saya bantu Ya, ya. monggo, monggo. Minta tolong ya, Bu Ini Rahma. tetap kecil di laptop saya gitu, nggak bisa Ya, oke, dibesarkan. siap. Ada gangguan ya. Share Gangguan aja, Bu. teknis, silakan Bu Rahma minta tolong di-share aja, Bu, di Di ini di grup ya. Boleh, Bu boleh. Rahma boleh, atau di grup evaluasi boleh. Di grup evaluasi ya, saya kirim. Ya, mangga, mangga. Mangga, iya sayangku. Sudah dikirim ya.
Bu Listi jadi siapa yang mau nge-share? Bu Rahma, Bu. Bu Bu Rahma, insya Rahma, Allah dibantu Bu Bu Rahma. Rahma izin ya. Sudah Bu Rahma? Sudah terlihat belum Bu Nur? Sudah terlihat Sudah Bu ya, Rahma. silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, Bapak Dr. Masrin MPD, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dan mengikuti kegiatan perkuliahan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Bu Nuryamah akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kelompok kami. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Pengukuran Prestasi Kompleks dan Latihan Interpretatif. Materi ini membahas bagaimana cara mengukur prestasi belajar siswa yang tidak hanya melihat hasil akhir berupa nilai, tetapi juga menilai kemampuan berpikir kritis, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi sebagai bagian dari proses pembelajaran. Adapun pembagian penyaji pada presentasi kali ini sebagai berikut, Ibu Ardona Dewi Herani akan menyampaikan materi pada slide 3 dan 5. Ibu Pika Pajrina Utami akan menyampaikan materi pada slide 7 dan 8. Ibu Dilah Nurbaiti akan menyampaikan materi pada slide 9 sampai 10. Dan terakhir Ibu Diana akan menyampaikan materi pada slide 11 sampai 12. Baik teman-teman sekalian, agar waktu dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita langsung kepada materi pertama akan membahas mengenai pengertian tes prestasi belajar, ciri khusus evaluasi pembelajaran, serta pengukuran prestasi kompleks. Saya persilahkan kepada Ibu Ardona Dewi Herani. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diganti slide ya, Bu. Pengertian tes prestasi belajar. Prestasi belajar adalah alat untuk mengukur pencapaian siswa dalam proses pembelajaran. Jadi untuk menentukan seberapa jauh siswa sudah menguasai materi atau kompetensi yang diajarkan guru. Intinya ini mengukur hasil belajar nyata ya, jadi bukan bakat atau potensi. Fungsi tes ini meliputi pertama itu penilaian formatif, jadi memantau kemajuan. Biasanya tes ini saat proses belajar. Memang tujuannya untuk pantau kemajuan atau kasih feedback biar bisa diperbaiki. Biasanya memberikan kuis harian atau tanya jawab. Yang kedua itu penilaian diagnostik. Itu untuk mengidentifikasikan kesulitan. Biasanya sebelum belajar atau awal bab itu untuk tujuannya mengidentifikasikan kesulitan dan kelemahan dasar siswa. Yang ketiga ada penilaian sumatif, itu menilai hasil akhir. Biasanya tes dilakukan itu di akhir bab atau semester. Tujuannya memang agar nilai hasil akhir bisa diambil keputusan naik kelas atau lulus tidaknya. Biasanya itu di tes UTS, UAS, atau ujian akhir.
Yang keempat ada penempatan siswa. Biasanya itu di awal program atau kelas baru dengan tujuan mengelompokkan siswa sesuai level kemampuannya. Bisa digeser, Bu, slide-nya. Ciri khusus dalam evaluasi pembelajaran. Mengukur hasil belajar yang konkret dari program pendidikan atau pelatihan, bukan kemampuan potensial seperti tes kemampuan. Jadi mengacu pada tujuan instruksional yang telah ditetapkan sehingga isi tes mewakili materi yang diajarkan dan sampel respon yang relevan. Juga dapat berbentuk tes objektif maupun uraian seperti ulangan harian, tes formatif, tes sumatif, UAS, atau ujian akhir lainnya. Slide berikutnya. Prestasi kompleks adalah hasil belajar yang menuntut pemahaman, penalaran, analisis, dan sintesis. Jadi latihan interpretasi menuntut siswa menafsirkan stimulus seperti teks grafik, data, atau wacana. Jadi yang dinilai itu bukan hanya jawaban benar salahnya saja, tetapi juga kualitas alasan dan ketepatan dalam tafsir. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Bu Nuryama, mic-nya maaf, belum dibuka ya. Ya, terima kasih Bu Andona atas pemaparan materinya. Dari penjelasan tersebut, kita dapat memahami bahwa tes prestasi belajar memiliki fungsi yang sangat penting dalam mengukur keberhasilan siswa, serta pengukuran prestasi kompleks tidak hanya memiliki kemampuan mengingat, tetapi juga kemampuan berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya, kita akan memasuki materi mengenai latihan interpretatif terhadap hasil pengukuran prestasi serta langkah-langkah dalam menginterpretasikan hasil belajar siswa. Untuk itu, kepada Ibu Pika Pajrina Utami, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Eh, pada slide ini kita membahas mengenai pengukuran prestasi kompleks. Seperti yang kita tahu, pengukuran prestasi kompleks adalah kegiatan pengukuran yang bertujuan mengungkapkan kemampuan siswa dalam melakukan proses berpikir tingkat tinggi dan keterampilan aplikatif. Jadi bukan sekedar mengingat informasi. Jadi dalam konteks evaluasi pembelajaran ini berarti mengukur bagaimana siswa atau peserta didik itu menerapkan konsep, menganalisis, serta mengevaluasi dan menafsirkan informasi dalam situasi yang relatif baru atau kontekstual. Jadi secara umum pengukuran prestasi kompleks adalah proses penilaian yang dirancang untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki. Jadi ketika mereka sudah menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki, mereka dapat menyelesaikan suatu masalah atau tugas yang memerlukan pemikiran tingkat tinggi. Jadi, bersihin segala bukannya ke sana ya. Bu Nuria, maaf di mute dulu. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi, yang dinilai bukan hanya apakah peserta didik itu mengetahui sesuatu materi, tetapi juga apakah mereka mampu dalam memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mungkin menciptakan sesuatu berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari. Nah, untuk dalam konteks
evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra, pengukuran prestasi ini sangat penting dikarenakan pembelajaran bahasa tidak hanya bertujuan agar peserta didik mengetahui aturan kebahasaan, tetapi juga mampu menggunakan bahasa secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengukuran prestasi kompleks juga juga memiliki karakteristik bahwa jawaban peserta didik tidak selalu hanya satu jawaban yang benar. Jadi selama jawaban tersebut logis dan dapat didukung oleh alasan-alasan yang kuat, maka jawaban tersebut dapat diterima. Nah, oleh karena itu pengukurannya guru harus memiliki rubrik penilaian. Jadi sehingga proses penilaian tersebut menjadi lebih objektif. Next, Bu. Next, lanjut. Ini kembali lagi, Bu. Next. Nah, ini pengertian umum yang pengukuran prestasi kompleks mengacu pada penggunaan instrumen yang dirancang untuk menilai kemampuan kompleks. Nah, seperti pemecahan masalah, pengambilan keputusan, interpretasi data, serta argumen berbasis bukti. Nah, berbeda dengan tes sederhana yang hanya mengukur pengetahuan faktual, tes prestasi kompleks dituntut untuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menjawab tugas yang lebih terbuka dan bermakna. Nah, jadi artinya peserta didik tidak hanya diminta menjawab pertanyaan berdasarkan apa yang mereka hafal, tetapi juga harus menunjukkan bagaimana mereka menggunakan keterampilan, pengetahuan, dan sikap untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi dengan kata lain, pengukuran ini lebih menekankan kepada proses berpikir daripada sekedar hasil akhir. Next, Bu. Nah, lanjut ya. Ini ada ciri-ciri utama. Di sini ada 3 ciri utama. Yang pertama, mengukur kemampuan kognitif tingkat tinggi. Seperti kita tahu ya Bapak Ibu, untuk kognitif tingkat tinggi itu berada di taraf C3 sampai C6. Jadi ciri pertama nya adalah mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi atau yang biasa kita kenal dengan HOTS. Pengukuran prestasi kompleks ini tidak hanya menilai apakah peserta didik mampu mengingat informasi, tetapi juga menilai bagaimana mereka menggunakan pengetahuan tersebut dalam situasi baru. Nah, berdasarkan taksonomi Bloom, ini mengacu pada taksonomi Bloom ya Bapak Ibu, C3 sampai C6. Nah, pada C3 ini menerapkan yaitu kemampuan menggunakan konsep atau aturan untuk menyelesaikan suatu masalah. Lanjut, C4 itu adalah untuk Halo, Mbak Pika udah selesai? Tes. Maaf ya, tadi kepental. Ini suara saya udah jelas belum ya?
Sudah Jelas, Bu. Tika. Lanjut lagi, Makanya Bu. saya Ya, bingung maaf nih, ya, udah saya lanjutin hilang-hilang. lagi ya, Bapak Ibu. Aduh, maaf. Tadi untuk lanjut ya tadi C4, sekarang untuk C5 itu untuk mengevaluasi. Jadi, kemampuan memberikan penilaian berdasarkan kriteria tertentu disertai alasan yang logis. Dan untuk C6 yaitu artinya mencipta, yaitu kemampuan menghasilkan ide, solusi, atau karya baru berdasarkan informasi yang telah dipelajari. Terus yang kedua, lanjut yang kedua, menggunakan tugas kontekstual. Contohnya, studi kasus, analisis teks, interpretasi grafik, proyek yang menuntut pemikiran kritis dan reflektif. Jadi ciri keduanya itu adalah menggunakan tugas yang kontekstual. Jadi tugasnya berkaitan dengan kehidupan nyata sehingga peserta didik tidak tidak hanya dapat menghubungkan materi pelajaran, tapi dia juga dapat mengamalkan kegiatan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Untuk yang ketiga, mengandalkan rubrik analitik untuk menilai beberapa dimensi sekaligus. Misalnya pemahaman, kualitas argumen, bukti, organisasi, dan komunikasi. Jadi ciri ketiga adalah sebagai ciri utamanya itu adalah harus menggunakan rubrik ya Bapak Ibu. Jadi berbeda dengan soal pilihan ganda yang hanya memiliki jawaban benar salah. Pada pengukuran prestasi kompleks ini, jawaban siswa ini bisa jadi sangat beragam. Jadi oleh karena itu kita sebagai guru perlu yang namanya rubrik agar penilaian tetap objektif dan konsisten. Nah, rubrik analitik ini merupakan pedoman penilaian yang dapat membagi hasil kerja siswa ke dalam beberapa aspek yang dapat kita nilai secara terpisah. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini, rubrik biasanya mencakup beberapa komponen Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu biasanya ada pemahaman isi, yaitu untuk menilai sejauh mana peserta didik dapat memahami isi bacaan atau materi yang diberikan. Lalu yang kedua ada kualitas argumentasi, yaitu untuk menilai apakah pendapat yang disampaikan itu logis atau mungkin relevan dan dapat mampu menjawab permasalahan. Lalu yang ketiga penggunaan bukti. Nah, menilai kemampuan siswa itu jadi bisa menggunakan data, fakta, atau kutipan dari teks sebagai pendukung argumentasi. Lalu organisasi tulisan. Jadi kita menilai keteraturan penyampaian ide mulai dari pembukaan, isi hingga penutup. Lalu penilaian terakhir itu bisa komunikasi bahasa. Jadi menilai pembelajaran bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan ketepatan kosakata, struktur kalimat, serta ejaan. Nah, jadi Bapak Ibu kita harus paham ya Bapak Ibu kalau namanya penilaian itu harus rubrik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembali. Baik, terima kasih Ibu Pika atas penjelasan yang sangat jelas mengenai pengukuran prestasi. Selanjutnya, penyaji ketiga kepada Ibu Dilah Nurbaiti, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya, Pak, saya join dengan Bu Diana ya, Pak. Oke, terima kasih, Bu. Baik, saya akan melanjutkan presentasi ini. Di sini saya akan membaca contoh bentuk instrumen. Latihan interpretatif, siswa diminta menafsirkan teks, data, atau grafik
lalu mengemukakan penjelasan atau argumen lengkap. Lalu tugas analisis, di mana menganalisis kasus, membandingkan alternatif, atau mengevaluasi keputusan dalam suatu situasi. Dan proyek atau portofolio, menghasilkan produk atau laporan yang menunjukkan penerapan berbagai konsep secara integrasi. Lanjut, Bu Nur. Lanjut ya kepada Lanjut Ibu. ke interpretatif terhadap hasil pengukuran prestasi. Latihan interpretatif terhadap hasil pengukuran prestasi adalah cara mengelola dan membaca makna dari skor atau data yang sudah diperoleh. Bukan hanya sekedar menyebut angka, tetapi menjelaskan arti, kekuatan, kelemahan, dan implikasinya bagi pembelajaran dan bagi pembelajaran. Dan ini ada beberapa berikut langkah-langkah praktisnya. Ada 1, menyiapkan dan memahami data hasil pengukuran. 2, melakukan analisis deskriptif skor. Ketiga itu ada menginterpretasikan hasil secara kualitatif. Yang keempat, mengartikan hasil dengan tujuan pembelajaran. Dan yang kelima itu menyusun umpan balik dan rekomendasi. Lanjut, Bu. Baik, aku itu mah. Oke, Bu Nur untuk dilanjutkan oleh Bu Diana. Terima kasih Ibu Dila atas pemaparan materinya, dan selanjutnya kepada Ibu Diana kami persilakan. Ibu Nuria ininya masih ke-mute ya? Ibu ada yang mau diomongin dulu? Enggak, lanjut aja Bu Diana ya. Langsung Sepertinya ya tadi udah. enggak. Selanjutnya akan saya jelaskan, bacakan. Berikutnya, apa pendekatan yang tepat dalam menilai prestasi belajar? Pendekatan yang tepat dalam menilai prestasi belajar adalah pemilihan dan kombinasi pendekatan penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, tingkat kompetensi, dan karakteristik siswa. Bukan hanya mengandalkan satu jenis teks saja. Yang pertama ada penilaian acuan kriteria atau bisa disebut Criterion Reference Assessment. Ini adalah mengukur sejauh mana siswa mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Misalnya berdasarkan KKM atau indikator yang jelas. Fokus pada penguasaan materi, apakah siswa sudah mampu melakukan A, B, C, bukan hanya perbandingan dengan temannya saja. Yang kedua, ada penilaian acuan norma, Norm Reference Assessment. Mengukur posisi prestasi seseorang siswa dibandingkan dengan kelompoknya. Misalnya, peringkat kelas dibandingkan dengan rata-rata kelas. Cocok untuk seleksi penjurusan atau menilai perbedaan taraf kemampuan antar siswa, tetapi kurang tepat jika tujuannya hanya memastikan penguasaan kompetensi. Yang ketiga, ada pendekatan penilaian autentik atau portofolio. Ini menggunakan tugas nyata berbasis konteks, proyek, laporan, presentasi, demonstrasi, atau portofolio karya siswa. Selanjutnya yang keempat ada kombinasi beberapa teknik penilaian tes atau non-tes. Gunakan tes formatif atau ulangan harian, kuisis, tugas singkat untuk memantau proses dan memberi umpan balik. Atau bisa juga menggunakan tes sumatif. Misalnya UAS penilaian akhir untuk menentukan nilai akhir dan tingkat penguasaan keseluruhan. Yang kelima, ada pendekatan berbasis kompetensi dan berorientasi proses.
Menilai bukan hanya hasil akhir, tetapi juga proses belajar, keterlibatan dan sikap, misalnya partisipasi, kerjasama, dan tanggung jawab. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada berdasarkan pendekatan. Ini ada pendekatan penilaian. Pendekatan penilaian itu ada dua. Ada dua pendekatan utama. Yang pertama yaitu latihan interpretatif. Latihan interpretatif adalah proses melatih guru atau siswa untuk membaca dan memahami hasil tes secara mendalam, mengidentifikasi pola kekuatan dan kelemahan, memberikan umpan balik yang konstruktif, mengambil keputusan pembelajaran berdasarkan data. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan penilaian autentik. Ini menggunakan tugas nyata dan kontekstual, misalnya studi kasus, analisis teks, interpretasi data, proyek atau laporan yang menggambarkan kinerja siswa dalam situasi mirip kehidupan nyata. Penilaian menilai kemampuan kompleks dan integratif, pemahaman, analisis, evaluasi, dan komunikasi. Ini. Selanjutnya ada pendekatan penilaian berbasis rubrik analitik. Ini menggunakan rubrik yang membagi kriteria menjadi beberapa dimensi. Misalnya pemahaman terhadap stimulus, kualitas argumen interpretasi, keterpaduan dan organisasi jawaban, penggunaan bukti, bahasa atau komunikatif. Setiap dimensi diberi skala misalnya 0 sampai 4. Sehingga penilaian lebih objektif dan mampu mengabarkan profil kekuatan dan kelemahan siswa. Pada pendekatan ini sangat tepat untuk latihan interpretatif karena menggali kualitas jawaban, bukan hanya kebenaran jawaban. Sudah, Bu. Kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Diana atas penjelasan yang telah disampaikan. Melalui materi tersebut, kita mengetahui bahwa dalam menilai prestasi belajar, guru sebaiknya tidak hanya menggunakan satu jenis penilaian, tetapi dapat mengkombinasikan berbagai pendekatan seperti penilaian acuan kriteria, acuan norma, penilaian otentik, maupun portofolio agar hasil penilaian lebih objektif dan menyeluruh. Setelah penjelasan dari Bu Diana, berarti presentasi dari kelompok kami, penyajian materi telah selesai dan kami persilakan kepada Bapak dosen pengampu mungkin ada penambahan materi atau kepada teman-teman yang akan memberikan masukan, tanggapan, pertanyaan, dan lain-lain, kami persilahkan. Saya di akhir aja ya, Bu Nur ya. Oh, boleh Pak. Baik teman-teman, karena Bapak dosen nanti terakhir ya, mungkin kepada teman-teman saya persilahkan ada yang mungkin memberikan tanggapan, masukan, atau pertanyaan kepada kelompok kami. Kami persilahkan. Oh, dari Ibu Karolin ya. Bu Karolin, dipersilakan tolong teman-teman yang lain bantu saya untuk mencatat pertanyaan. Kalau saya nanti mungkin ada yang tertinggal gitu ya dari pertanyaan teman-teman. Ya, baik. Sebentar Ibu Karolin dulu ya. Baik, terima kasih kelompok 1 ya Bu Nuryama dan teman-teman. Saya ada pertanyaan, mungkin boleh dibantu ya. Dibantu jawab. Ada pertanyaan saya. Kita tahu di era AI
dan digital learning saat ini ya kan ya Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaan saya, di era AI dan digital learning saat ini, apakah konsep evaluasi tradisional perlu direkonstruksi atau tidak? Misalkan jika iya, perubahan seperti apa yang perlu dilakukan dalam sistem evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia? Itu saja dari saya, Bapak Ibu. Cukup jelas pertanyaannya? Iya, Bu Carolina. Jadi perlu di apa tadi? Baik, saya ulang lagi ya. Ya, Saat ini kan kita udah di era AI ya, Bu Nur ya, iya, iya. AI digital learning lah ya kan. Menurut Ibu, apakah konsep evaluasi tradisional yang dahulu ya, yang kita pakai ya, perlu direkonstruksi atau tidak sih? Jika iya, perubahan seperti apa yang perlu dilakukan dalam sistem evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia saat ini? Ya, baik. Baik, Bu Carolina atau Miss Olin, saya tampung dulu ya pertanyaannya. Mungkin kelompok kami mencoba untuk menyiapkan jawaban ya kepada nanti Ibu Dila, Ibu Diana, dan Ibu Pika, Ibu Dona. Saya persilakan untuk memaparkan nanti pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh tim penanya. Silakan mungkin dari kelompok yang lain atau teman-teman yang lain yang akan menyampaikan pertanyaan dipersilakan. Kemarin udah gitu. Baik, karena belum ada yang bertanya, mungkin Bu Diana atau Mbak Pika akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Miss Olin terlebih dahulu. Ada Bu Zakiah itu Oh, kali. Bu Lailatul Zakiyah yang bertanya ya. Silakan Ibu, saya persilakan. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk bertanya, terima kasih tadi penjelasan sebenarnya dari PPT yang sudah kelompok Ibu sudah cukup jelas. Cuma di sini saya ingin menanyakan mengenai pernyataan. Kita tahu bahwa di dunia pendidikan, terutama di Indonesia ya Bapak Ibu, hasil ujian kita tuh sering dijadikan sebagai tolak ukur bahwa eh, untuk menuju suatu keberhasilan gitu. Jadi hasil dari asesmen, terutama apalagi asesmen sumatif yang kita tahu asesmen yang ada di akhir itu menjadi tolak ukur atau indikator bahwa siswa itu sudah berhasil gitu memahami suatu pembelajaran gitu. Nah, menurut kelompok Bapak Ibu, bagaimana pernyataan ini? Nilai ujian yang tinggi belum tentu menunjukkan pemahaman yang mendalam, sebab siswa bisa saja hanya menghafal materi tersebut. Pernyataan ini menurut kelompok Ibu, apakah Ibu setuju dengan pernyataan ini atau tidak? Tolong berikan analisis dari kelompok Ibu-Ibu Solihah semua. Terima kasih.
Terima kasih Ibu Lailatul Zakiyah atas pertanyaannya. Berarti sudah ada 2 pertanyaan ya. Saya beri kesempatan untuk 1 penanya lagi. Oh ya, kepada Ibu Intan, saya persilakan Bu Intan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Nuryamah. Di sini yang sudah tadi dipaparkan ya terkait pengukuran prestasi kompleks dalam latihan interprestasi ya Ibu. Jadi ingin saya tanyakan bagaimana menurut kelompok Ibu terkait mengapa bentuk soal esai ini lebih tepat digunakan untuk mengukurnya dibandingkan soal pilihan ganda. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Intan atas pertanyaannya. Kalau boleh saya tangkap tadi, jelaskan apa yang dimaksud dengan pengukuran prestasi kompleks dalam latihan interpretasi dan mengapa bentuk soal esai lebih tepat digunakan untuk mengukurnya dibandingkan soal pilihan ganda. Begitu ya, Bu Intan? Ya Ibu. Baik teman-teman sekalian, sudah ada 3 penanya ya. Coba saya persilakan dulu kepada kelompok saya, yaitu Ibu Dilah atau Ibu Diana yang akan menjawab pertanyaan dari Miss Olin. Silakan, Bu Dilah atau Bu Diana. Bu, izin saya mau coba jawab pertanyaan dari Bu Miss Pika, Olin. ya boleh. Kepada Bu Pika, saya persilakan. Ya, izin ya Bu ya. Tadi Miss Olin pertanyaannya kalau nggak salah, kan sekarang udah di era AI dan digital learning. Jadi apakah konsep evaluasi tradisional perlu direkonstruksi ya? Kalau nggak salah tadi pertanyaan tentang itu, izin jawab Miss Olin dan teman-teman, jika misalnya ada kurangnya, tolong nanti ditambahkan ya. Menurut saya, konsep evaluasi tradisional memang perlu direkonstruksi, terutama pada era AI dan digital learning pada saat ini. Karena evaluasi tradisional ini lebih banyak berfokus pada kemampuan menghafal, Miss Olin, dan mengerjakan tes secara tertulis. Sedangkan saat ini AI dapat membantu peserta didik memperoleh informasi atau bahkan menyusun jawaban yang cepat. Jadi akibatnya nilai yang tinggi belum tentu mencerminkan kompetensi yang sebenarnya. Ya, seperti kita sama-sama tahu ya Bapak Ibu ya, kalau AI itu eh, kita tinggal masukkan apa saja pertanyaan itu langsung keluar semuanya gitu. Jadi belum tentu tuh nilai yang tinggi mencerminkan kompetensi yang sebenarnya. Jadi oleh karena itu sistem evaluasi pembelajaran bahasa ini perlu bergeser dari sekedar mengukur hasil belajar menjadi mengukur proses berpikir. Jadi kita sebagai guru kalau bisa jangan hanya berfokus pada hasilnya saja. Jadi kita harus mengukur juga proses berpikirnya dan kemampuan peserta didik untuk menggunakan bahasa secara nyata. Jadi guru ini perlu banyak menggunakan penilaian otentik seperti analisis teks, presentasi, mungkin bisa juga dari debat, proyek literasi, penulisan esai argumentatif, dan lain sebagainya. Jadi banyak ya Bapak Ibu yang dapat dinilai, jadi bukan hanya menilai seperti itu aja. Jadi dengan cara ini yang dinilai bukan hanya jawaban akhirnya, tapi juga kemampuan berpikir kritis peserta didiknya. Selain itu juga kreativitas anak juga itu bisa diukur, kemudian komunikasinya dan serta argumentasi siswa. Nah, selain itu AI sebaiknya dipandang sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Jadi AI ini perlu digarisbawahi, AI ini adalah sebagai alat bantu pembelajaran. Jadi bukan sebagai ancaman karena guru juga dapat memanfaatkan AI tersebut untuk memberikan umpan balik yang lebih cepat. Jadi rekonstruksi evaluasi ini bukan berarti meninggalkan metode lama sepenuhnya ya, tetapi kita bisa mengkombinasikan tes tradisional dengan penilaian otentik dan pemanfaatan AI secara bijaksana. Jadi dengan demikian, evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia terutama akan menjadi lebih relevan Bapak Ibu. Bisa juga lebih bermakna dan mampu menghasilkan peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik,
tetapi juga menghasilkan peserta didik yang kritis, kreatif, serta dapat bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia jawab gitu. Jadi intinya di era AI ini yang perlu dievaluasi itu bukan lagi hanya sekedar eh, apa yang diketahui peserta didik, tetapi bagaimana cara mereka berpikir, berkomunikasi, berkarya, dan menggunakan teknologi secara etis tentunya ya. Karena itu, guru harus bertransformasi dari sekedar pemberi nilai menjadi fasilitator. Sekarang guru juga harus mampu merancang evaluasi yang autentik, adaptif, dan eh, terutama yang dapat berorientasi kepada peserta didik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya saya juga mohon maaf karena saya juga masih belajar. Nah, bisa ditambahkan kalau ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan atau menyanggah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, Mbak Pika, terima kasih atas penjelasannya. Itu cukup banyak juga ya. Tapi memang betul penilaian tradisional itu memang perlu direkonstruksi ya, Miss Olin ya. Di mana tadi juga di materi sudah disampaikan perlu adanya pergeseran dari penilaian sumatif tunggal, misalnya kepada ke kombinasi penilaian otentik seperti portofolio digital, kemudian proyek proyek berbasis masalah nyata atau mungkin penilaian kinerja gitu ya. Mungkin ya Miss Olin ya, penambahan sedikit dari saya. Bagaimana Miss Olin? Sudah cukup ya. Terima kasih kalau sudah jelas atas jawaban yang diberikan oleh kelompok kami dan kami lanjutkan kepada penanya kedua yaitu dari Ibu Lailatul Zakiyah ya tadi ya disampaikan oleh Ibu Lailatul Zakiyah. Kepada kelompok kami dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Lailatul Zakiyah. Ya baik, Bu. Saya coba menjawab pertanyaan dari Ibu JJ ya. Kalau tidak salah pertanyaannya tadi, jadi kesimpulan dari pertanyaan yang Ibu JJ berikan, nilai ujian yang tinggi belum tentu menunjukkan pemahaman yang mendalam, sebab siswa bisa saja hanya menghafal. Jadi jelaskan makna pernyataan tersebut atau berikan analisisnya. Jadi seperti itu ya Bu JJ ya, kurang lebihnya. Iya, Saya menurutku. coba menjawab pertanyaan yang tadi telah diberikan oleh Ibu JJ. Jadi makna bahwa hasil ujian yang tinggi tidak selalu identik dengan kualitas pemahaman yang sesungguhnya. Seseorang siswa mungkin memperoleh nilai yang baik karena kemampuan menghafal atau menebak dan berlatih soal secara mendalam. Tetapi belum tentu memahami konsep atau secara keseluruhannya. Dengan kata lain, hasil ujian hanyalah salah satu indikator prestasi, bukan hanya gambaran tunggal tentang kemampuan belajar. Dalam konteks pengukuran prestasi, pernyataan ini mengingatkan guru agar tidak hanya menilai hasil akhir saja, tetapi juga guru menilai proses berpikir siswa. Jika yang dinilai hanya hafalan, maka kemampuan interpretasi tidak akan terukur secara optimal. Oleh sebab itu, soal esai interpretatif sangat penting karena mendorong siswa menjelaskan alasannya, membandingkan informasi, dan menyusun kesimpulan. Dengan begitu, prestasi yang diukur menjadi lebih kompleks dan lebih mendekati kemampuan nyata si peserta didik. Contoh, rubrik penilaian sederhana. Untuk mengukur jawaban esai, interpretasi, guru dapat memaknai rubrik seperti berikut. Misal, sangat baik, jawaban lengkap, logis, menggunakan istilah yang tepat, ada bukti, atau contoh yang relevan. Baik, jawaban yang cukup lengkap, tetapi analisis belum tentu mendalam. Atau cukup, jawaban ada, tetapi masih umum dan kurang. Didukung dengan alasan. Atau ada kriteria lain kurang, misalnya jawaban tidak sesuai atau pernyataan hanya berupa definisi singkat. Jadi, secara umum, pengukuran prestasi kompleks dalam latihan interpretasi lebih tepat dilakukan melalui soal esai, karena
Jenis soal ini mampu menilai pemahaman mendalam, penalaran, dan kemampuan menyusun makna. Bentuk soal ini memang lebih sulit dalam penilaian, tapi justru lebih kaya untuk mengungkap kualitas berpikir siswa. Jika ingin lebih lengkapnya lagi, lanjutkan dengan misalnya ada 10 esai yang panjang disertai dengan kunci jawaban atau rubrik penilaian dalam bentuk tabel. Itu saja jawaban dari saya. Mungkin eh, apa ada yang mau menambahkan? Saya kembalikan ke moderator atau ke CJ. Terima kasih. Baik, Bu Diana ya. Itu sebenarnya jawabannya sudah cukup jelas sekali ya dengan jawaban yang tadi diberikan oleh Bu Diana. Tapi bagaimana dengan Ibu JJ? Ya, Jawaban terima dari kasih untuk Bu Diana atas jawabannya. Jadi intinya mungkin seperti ini ya yang saya tangkap. Jadi kita sebagai guru tuh jangan hanya menilai hasil seperti itu, tapi juga kita lihat proses yang telah dilalui oleh peserta didik kita. Seperti itu ya, Bu. Terima Iya kasih betul, Diana betul, dan betul. kelompok yang presentasi hari ini. Terima kasih. ya. Terima kasih Ibu Diana dan Ibu JJ yang sudah bertanya kepada kelompok kami. Dan selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu dari Ibu Intan ya. Kepada teman-teman sekalian, Ibu Dila mungkin yang akan menjawab pertanyaan dari Ibu Intan. Ya baik. Terima kasih Bu Nur. Untuk pertanyaan Bu Intan itu tadi jelaskan yang dimaksud dengan pengukuran prestasi ya. Kayak ada mengapa bentuk soal esai lebih tepat digunakan untuk mengukurnya dibandingkan soal pilihan ganda. Begitu ya Bu Intan ya. Baik, saya akan jawab singkat saja ya Bu Intan ya. Dari pengukuran prestasi kompleks itu adalah proses menilai kemampuan yang peserta didik dalam mengelola informasi secara mendalam, yang menafsirkan makna, menghubungkan fakta, serta menyusun kesimpulan yang logis. Tetapi prestasi yang diukur bukan hanya kemampuan mengingat saja, tetapi juga kemampuan memahami dan menganalisis masalah. Karena itu, latihan interpretasi bisa menjadi penting dalam pendidikan, terutama ketika siswa diminta membaca data, teks, atau situasi, lalu menjelaskan maknanya secara tepat. Nah, kalau soal esai lebih tepat digunakan itu karena kemungkinan si peserta didik ini mengemukakan jawaban dengan uraian yang panjang, runtut, dan argumentatif. Tapi dalam bentuk ini memberikan ruang untuk melihat cara berpikir siswanya, bukan hanya hasil akhirnya saja. Tapi dalam tes prestasi, soal esai memang dinilai mampu untuk mengungkap kompetensi yang lebih tinggi, walaupun proses penskorannya itu lebih kompleks dan memerlukan ketelitian. Kalau dari soal esai ya. Selain itu, tapi soal esai dapat membantu guru menilai Tes, tes. Sepertinya Bu Dila terpental. Tes Bu. Ya, Aku coba ini deh, ngilang aku ya coba Bu. bantu. Ngilang ya. Aduh, Boleh. sinyalnya Baik. lagi kurang bagus. Maaf ya Bapak Ibu ya. Ya. Saya coba lanjut deh. Tadi pertanyaan dari Bu siapa tadi ya? Bu Bu Intan Intan, ya. Bu Intan. Ya. Pertanyaan dari Bu Intan. Jadi tentang pengukuran prestasi kompleks ya, yang nilai soal esai lebih tepat digunakan untuk mengukur dibanding soal pilihan ganda ya itu ya. Saya bantu sedikit sedikit jawab ya, lanjutin karena Dilanya juga kental. Jadi menurut saya ya Bapak Ibu, bentuk soal esai memang lebih tepat digunakan dibandingkan soal pilihan ganda.
Jadi, karena soal esai ini dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan pemikiran yang secara bebas sistematis. Jadi, guru dapat dari soal esai ini, guru dapat melihat bagaimana sih cara siswa itu berpikir. Jadi, guru juga dapat melihat kemampuan peserta didik dalam menghubungkan konsep serta kedalaman pemahaman terhadap materi tersebut. Nah, sebaliknya, ketika di soal pilihan ganda cenderung hanya mengukur kemampuan mengenali jawaban yang benar. Bahkan peserta didik masih memiliki peluang menjawab dengan jawaban yang benar melalui tebakan. Ya betul ya Bapak Ibu ya, kadang kalau eh, soal pilihan ganda tuh kadang jawabannya benar, kita kira oh anak ini pintar, ternyata enggak. Kadang anak peserta didik juga hitung kancing gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kenapa soal esai itu lebih tepat untuk mengukur prestasi kompleks. Nah, jadi sebagai contoh ya Bapak Ibu ya, sebagai contoh dalam pembelajaran bahasa Indonesia, jika siswa diminta menginterpretasikan makna metafora, contoh ya, contoh soalnya nih, eh, kota itu bernafas dengan kepulan kenangan, contohnya. Nah, misalnya ditanya kan siswa untuk menjelaskan makna metafora tersebut. Jadi memberikan dua interpretasi yang berbeda serta menyertakan alasan berdasarkan konteks teks. Sementara itu, jika menggunakan pilihan ganda, guru hanya mengetahui apakah peserta didik ini memiliki jawaban yang benar, tetapi tidak mengetahui bagaimana proses berpikir peserta didik tersebut. Jadi dengan demikian soal esai lebih tepat digunakan dalam latihan interpretasi karena tujuan utamanya bukan hanya sekedar mengetahui apa yang diingat peserta didik, tetapi juga bagaimana cara siswa dapat memahami, menafsirkan, dan mempertanggungjawabkan pendapat berdasarkan bukti yang relevan. Gitu. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Pika. Ya, mungkin jadi saya bisa menyimpulkan teman-teman sekalian ya, kalau soal pilihan berganda itu berarti lebih banyak mengukur kemampuan mengenali jawaban yang benar gitu daripada mengembangkan pemikiran secara mendalam walaupun dapat mengukur berpikir tingkat tinggi, ruang eksplorasi siswa tetap terbatas. Sedangkan kalau soal esai lebih efektif untuk mengukur prestasi belajar yang kompleks karena dapat menggambarkan kualitas pemahaman dan proses berpikir siswa secara lebih utuh. Mungkin seperti itu jawabannya Ibu Intan. Mudah-mudahan puas dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok kami. Bagaimana Ibu Intan? Iya, Ibu cukup. Terima kasih. Baik teman-teman sekalian, sesi pertama ya, 3. Ibu Nuryamah ke mute. Oh, kamu ya. Baik, sesi pertama sudah kita lalui ya teman-teman dengan 3 penanya gitu dan sudah dijawab oleh kelompok kami, kelompok 1. Dan akan kita buka sesi kedua atau ada sedikit tambahan mungkin dari Bapak dosen? Ya, tambahan ya. Ya, Pak. Baik, Bapak Ibu, izin untuk masuk untuk apa namanya menambahkan materi hari ini. Yang pertama, yang perlu dipahami, sebenarnya saya ingin fokusnya ke pilihan ganda yang sifatnya kompleks ya. Tetapi penting juga saya mengikuti alur dari materi ini gitu ya. Bahwa bagaimana cara kita melakukan evaluasi atau menyusun alat tes untuk mengukur prestasi siswa yang sifatnya kompleks gitu ya. Bapak Ibu, kalau kita lihat dari alur materi ini sebenarnya
arahnya kemarin itu lebih membahas pada tes pilihan ganda yang sifatnya pilihan kompleks gitu ya. Ini berbeda dengan pilihan ganda yang kita bahas kemarin yang sifatnya sederhana gitu ya. Nah, kalau perbedaan mendasarnya sebenarnya dari segi langkah-langkah prosedurnya ya sama persis ya, Bapak Ibu lakukan mulai dari merancang alat tes dengan cara menentukan melihat tujuan pembelajaran, kemudian membuat kisi-kisi, kemudian membuat soal, menyusun indikator sampai menyusun soal dan melakukan validasi ahli dan uji validasi lapangan. Sama sebenarnya semua alat tes itu pasti harus melakukan itu. Nah, perbedaan yang mendasarnya sebenarnya adalah dari segi jenis tes, jenis pilihannya gitu ya. Kalau pilihan yang sederhana kemarin berarti siswa memilih salah satu di antara sekian pilihan jawaban yang benar. Kalau pilihan kompleks itu dari satu soal itu kan bisa beberapa jawaban yang benar. Jadi itu perbedaan mendasarnya. Jadi kita bisa melihat mana misalnya dari sifat penskoran, apakah siswa itu misalnya dari ada 4 pilihan jawaban, seharusnya siswa bisa menjawab 3 pilihan yang benar gitu ya. Misalnya A, B, C, D gitu ya, A, B, C, D gitu. Kemudian di A, B, C, D itu ada 3 jawaban yang benar gitu ya. Kemudian siswa disuruh untuk mencentang atau memilih dari sekian jawaban. Nah, ini sekali lagi dibutuhkan kemampuan untuk daya pengecohnya harus tinggi gitu ya. Ini menguji pemahaman yang mendalam, berpikir kritis juga siswa itu bisa dilakukan karena jenis pilihan ini sebenarnya tidak hanya satu jawaban yang benar, tapi beberapa jawaban yang benar. Ini bisa benar-benar mengukur kemampuan pemahaman yang siswa yang mendalam. Artinya sebelum siswa menjawab pertanyaan itu dibutuhkan kemampuan analisis, kemampuan evaluasi, atau kemampuan berpikir kritisnya. Benar-benar menguji pemahaman atau pengalaman siswa. Gitu. Tetapi saya ingin lebih meluas gitu ya. Sekali lagi secara prosedur gitu hanya teknis yang berbeda gitu ya. Secara prosedur sama langkah-langkahnya. Saya ingin masuk ke mengikuti alur tadi, alur dari pembahasan topik hari ini ya. Kalau kita lihat menyeluruh atau kompleks itu berarti menyeluruh. Artinya Bapak Ibu tidak hanya soal aspek yang kemarin kita bahas aspek kognitif, kalau yang sifatnya kompleks apalagi berbicara soal prestasi. Jadi prestasi itu merupakan akumulasi dari semua aspek tujuan pembelajaran. Jadi artinya apa saja sih sebenarnya aspek itu ya selalu kita pahami bersama bahwa ada aspek kognitif, afektif, psikomotorik gitu ya. Begitu juga lebih spesifik ke dalam pembelajaran bahasa berarti ada 4 keterampilan berbahasa yang semuanya ini akan mempengaruhi prestasi belajar siswa. Artinya bagaimana sih cara kita melakukan evaluasi untuk mengukur kemampuan berbahasa siswa sebagai sebuah prestasi bagi siswa gitu. Artinya sifatnya harus menyeluruh, harus kompleks gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bisa kasih gitu kita menggunakan satu alat evaluasi saja misalnya jenis pilihan tes objektif saja untuk mengukur prestasi siswa gitu ya. Nah, kalau kita melihat karakteristiknya gitu ya, aspek-aspeknya itu bisa dikatakan tidak bisa gitu. Apalagi dalam keterampilan berbahasa gitu. Jadi untuk mengukur semua aspek pembelajaran bahasa yang menyangkut akan menjadi sebuah kesimpulan atau akumulasi dari dan menjadikan sebuah prestasi, maka harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Artinya bagaimana kita mengukur aspek afektif, ya, bagaimana kita mengukur aspek kognitifnya, bagaimana kita mengukur aspek keterampilan siswanya. Nah, itu dari situ saja kita ketahuan bahwa dibutuhkan berbagai macam alat tes. Nah, bagaimana cara kita mengukur? Kalau kita membayangkan dari ketiga aspek itu Bapak Ibu, maka perlu kita juga menyusun alat tes yang mengukur keseluruhan itu dengan indikator-indikator dengan persentase-persentase yang tepat gitu.
Misalnya kita bayangkan ini ada beberapa kalau analisis tujuannya gitu ya. Aspek kognitif ada berapa gitu yang jadi fokus, katakanlah misalnya ada 6. Berarti setidaknya ada 6 itu dibuat lagi prosentasenya. Berapa persen dari 6 dari aspek kognitif yang harus dijadikan apa namanya ukuran untuk memberikan penilaian. Berapa persen aspek kognitifnya. Aspek keterampilan berapa persen. Itu pasti tidak sama Bapak Ibu. Aspek keterampilan berapa persen, aspek afektif berapa persen. Itu juga harus jelas kerangkanya karena ini akan menjadi akumulasi penilaian keseluruhan sehingga menjadikan sebuah prestasi siswa. Katakanlah afektif, mungkin kita akan memberikan persentase 20% misalnya. Kalau 20% berarti dari 20% itu ada berapa indikator? Afektif misalnya tanggung jawab gitu ya, keaktifan misalnya. Kemudian apalagi itu kerjasamanya dan sebagainya itu juga harus diberikan. Dan persentasenya sekali lagi hanya 20%. Misalnya kita menetapkan seperti itu. Kemudian aspek kognitif berapa persen? Katakan misalnya ada 40%. Keterampilan ada 40%. Bayangkan kita secara spesifik itu membuatnya. Kemudian aspek kognitif ada berapa? Berarti ada 6 misalnya. Dari C1 sampai C6, aspek keterampilan ada 4 keterampilan. 4 keterampilan itu biasanya juga kalau sekarang itu kan terintegrasi gitu ya. Satu tema pembelajaran bisa untuk menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Tapi setidaknya karena pembelajaran bahasa itu ada 4 keterampilan, setidaknya ada 4 keterampilan. Dan itu juga harus diberikan persentase-persentase untuk melihat bahwa keseluruhan nanti hanya mencapai 40% gitu ya. Jadi akumulasi dari sekian banyak tujuan pembelajaran itulah yang akan menjadi sebuah prestasi siswa gitu ya. Dan tentu saja Bapak Ibu harus merancang semua alat tes itu yang memang yang sesuai untuk mengukur keterampilan, tentu mungkin dalam bentuk proyek gitu ya, dalam bentuk evaluasi autentik gitu ya. Kemudian dalam untuk afektif Bapak Ibu bisa membuat rubrik penilaian entah itu diukur secara uh, terstruktur gitu atau pada saat proses pembelajaran itu bisa dilihat. Makanya kalau afektif dilakukan dalam setiap kegiatan pembelajaran Bapak Ibu tidak boleh jauh gitu ya. Selalu membawa rubrik penilaian untuk melihat afektif siswa gitu. Tetapi kalau misalnya diukur pada satu kegiatan secara terstruktur misalnya melalui ujian UTS atau US juga tidak apa-apa gitu ya. Tapi yang lebih objektif untuk afektif itu pada saat proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu harus membuat instrumen evaluasinya dalam bentuk rubrik penilaian setiap saat gitu ya. Ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, sekali lagi evaluasi untuk akumulasi prestasi belajar itu juga harus dilakukan seperti biasa dilakukan Bapak Ibu yang disebut dengan ujian atau evaluasi sumatif atau formatif. Berarti dilakukan pada saat proses pembelajaran dan pada selesai proses pembelajaran yaitu UTS dan UAS gitu ya. Jadi kita bayangkan Bapak Ibu begitu banyak sebenarnya alat tes yang harus dilakukan. Nah, keseluruhan alat tes sekali lagi Bapak Ibu kita tidak akan mampu gitu ya. Seperti pertanyaan Anda, tidak akan mampu memberikan interpretasi dengan baik gitu ya. Sekali lagi saya tidak yakin kita mampu memberikan interpretasi dengan baik atau dengan tepat kalau kita tidak punya alat yang sudah dilakukan atau instrumen yang sudah dilakukan berdasarkan pada langkah-langkah kemarin. Yakin itu. Jadi sekian banyak kan ini akumulasi. Ini yang kadang-kadang berat bagi Bapak Ibu guru dan cenderung subjektif gitu ya. Kita tidak akan mampu memberikan penilaian yang benar kalau tidak punya rubrik penilaian atau tidak punya instrumen penilaian jelas untuk semua aspek. Karena ini menyeluruh gitu ya. Yang sifatnya kompleks untuk melihat semua aspek tujuan pembelajaran, baik sikap, pengetahuan atau keterampilan pada saat proses pembelajaran hasil belajar, kemudian dilakukan dalam bentuk berbagai jenis alat tes yang sesuai. Nah, sekali lagi, kalau kita tidak punya presentase yang jelas, tidak punya alat ukur yang jelas, kita tidak akan mampu memberikan interpretasi yang benar. Jadi interpretasi berdasarkan pada instrumen yang kita buat
yang mengikuti langkah-langkah pada kelompok kemarin sampai pada tahap validasi instrumennya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak membuat itu, saya yakin kita tidak akan mampu memberikan melakukan evaluasi yang benar untuk melihat kompetensi yang sesungguhnya siswa. Nah ini kadang-kadang, apalagi misalnya biasanya Bapak Ibu untuk memberikan penilaian akhir siswa itu dilakukan melalui UTS UAS gitu. Itu sudah pasti salah. Bukan salah sepenuhnya ya, salah karena dilihat dari karakteristik alat tes gitu ya. Biasanya UTS UAS itu, kalau apalagi UTS ya, dalam bentuk jawaban pilihan ganda itu kan lebih cenderung pada aspek kognitif. Berarti aspek keterampilan itu tidak akan memenuhi gitu ya. Karena keterampilan berbicara, membaca atau menulis gitu ya, itu biasanya harus dilakukan dalam bentuk praktek gitu. Jadi kalau berdasarkan pada prinsip ini, jangan sekali-sekali Bapak Ibu menjadikan UAS atau UTS itu sebagai penilaian yang menentukan prestasi belajar siswa gitu ya. Nah, itu harus benar-benar dibuat instrumennya. UTS UAS itu hanya berapa? Hanya mengambil prosentasenya berapa gitu. Karena biasanya misalnya UTS karena sifatnya kalau dalam bentuk tes pilihan ganda berarti hanya mengukur aspek kognitifnya. Dan kognitifnya level berapa saja gitu. Dan setiap level juga harus diberikan persentase gitu. Walaupun misalnya skornya maksimal 100% misalnya, tetapi persentasenya kita hanya ngambil misalnya 40% gitu, dari keseluruhan aspek kognitif siswa gitu. Jadi aspek kognitif juga itu kalau itu di UTS dan UAS itu mengukur aspek kognitif, berarti Bapak Ibu juga harus memberikan prosentase setiap aspeknya dengan jelas gitu ya. Maksudnya gini, ketika UTS UAS itu untuk mengukur hanya level kognitif berapa, kemudian diberikan skor yang jelas sehingga akumulasi UTS UAS itu ternyata menilai maksimalnya 100% dan hanya diambil 40% untuk jadikan prestasi belajar siswa gitu. Jadi jangan, nggak bisa itu kalau siswa dapat nilai 90 gitu UTS-nya langsung itu dijadikan nilai akhir siswa, nggak bisa gitu. Berdasarkan pada prinsip mengukur secara komprehensif, karena itu kognitifnya hanya 40% maksimal dan itu bukan satu-satunya untuk mengukur pengetahuan. Bagaimana kalau saat proses pembelajaran gitu ya, ketika diskusi dan sebagainya. Nah, itu kan harus jelas. Jadi kita bayangkan ada beberapa jenis alat tes yang dipakai gitu ya, dan alat tes itu harus diberikan persentase-persentasenya sehingga semua itulah yang akan menjadikan akumulasi prestasi belajar bahasa siswa gitu. Yang tadi misalnya pertanyaan, bagaimana siswa misalnya hasil UTS, hasil UAS itu atau hasil evaluasi baik proses maupun hasil itu tinggi gitu ya. Sementara ketika disuruh untuk prakteknya itu rendah gitu ya. Nah, itulah pentingnya tadi persentasenya. Bisa saja siswa itu menjawab ketika diberikan UTS misalnya dapat nilai 90 atau 100 gitu ya. Tetapi pada aspek keterampilan misalnya disuruh praktek, siswa dapat nilai rendah gitu. Nah, ini kan untuk menunjukkan adanya pedoman instrumen yang jelas, yang valid itu kan memberikan interpretasi nanti yang terstandar gitu. Walaupun dia tinggi kognitif, ya memang aspek kognitif mungkin harus diakui gitu ya. Dia menguasai, dia memahami, tapi prakteknya berbeda. Dan kognitif itu maksimalnya misalnya kita menempatkan hanya 40% gitu. Sementara prakteknya atau keterampilannya 40% juga gitu. Jadi nggak berdampak Bapak Ibu, nggak berdampak banyak gitu. Bisa saja misal aspek keterampilan itu misalnya dia rendah gitu untuk keterampilan berbicara, tapi membaca dan menulisnya tinggi gitu. Nah, itu pentingnya memberikan penskoran setiap aspek keterampilan juga gitu. Jadi kalau kita membuat pedoman seperti itu, kita akan bisa memberikan penilaian yang objektif sebagai bentuk prestasi siswa. Karena tidak mungkin setiap siswa itu menguasai semua aspek gitu. Sikap bisa jadi siswa tinggi aspek kognitif dan keterampilan, tapi sikapnya nggak bagus.
atau sebaliknya sikapnya tinggi, bagus banget gitu ya. Kadang-kadang di sini juga kita terjebak Bapak Ibu guru karena perasaan sebagai seorang guru gitu ya, nggak enak, kasihan apalagi dia itu nurut, dia itu baik gitu ya. Sikap kita bisa berikan nilai tinggi. Padahal kalau kita mengikuti standar yang kita tentukan misalnya afektif hanya 20%, dia ini jujur, kerjasama, tanggung jawab, sopan dan sebagainya. Ternyata hanya diambil 20%. Keterampilannya dia rendah, kognitif dia rendah, dan nilai persentase kognitif dan keterampilan itu 40-40. Bayangkan itu 80% gitu ya. Dan itu nggak berdampak gitu. Karena setiap aspeknya kita punya standar, punya kriteria yang jelas gitu ya, yang dijadikan pedoman kita untuk memberikan interpretasi kepada siswa. Itu sekali lagi berarti Bapak Ibu, kalau untuk menilai prestasi belajar siswa, kuncinya ada pada ketepatan kita dalam menyusun instrumen penilaian yang sudah kita tentukan berdasarkan pada langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis sampai pada tahap yang kemarin pada tahap validasi dan uji reliabilitas. Kalau kita punya alat itu, saya yakin Bapak Ibu akan bisa memberikan penilaian yang objektif kepada siswa. Apapun karakteristik siswanya. Setiap anak itu bisa saja misalnya dia rendah dalam hal kemampuan tertentu, tapi ada kelebihan untuk keterampilan tertentunya, untuk aspek tertentu. Dan itu akan menjadi akumulasi keseluruhan untuk memberikan prestasi di siswa. Sama halnya misalnya, mohon maaf, anak-anak yang kebutuhan khusus itu pada aspek-aspek tertentu mereka unggul gitu. Unggul dalam hal karena setiap anak punya keunikan masing-masing gitu ya. Misalnya dia dari aspek kognitifnya mungkin rendah, tapi aspek sikapnya misalnya lebih tinggi gitu ya. Dan aspek misalnya anak bisa terampil dalam hal berbahasanya, tapi aspek kognitifnya bisa rendah. Jadi dari karakteristik yang berbeda-beda itu kan tentu saja akan memberikan penilaian-penilaian yang objektif gitu. Jadi tidak bisa sekali lagi kalau berdasarkan pada teori ini kita memberikan penilaian kepada anak terutama dalam hal prestasi belajar itu harus menyeluruh, harus objektif. Dan kita tidak akan bisa memberikan penilaian menyeluruh yang objektif kalau tidak punya pedoman sebagai instrumen gitu ya, tidak punya instrumen yang jelas, yang tepat, yang valid, yang reliable gitu ya. Kalau tidak kita punya itu, pasti kita tidak akan dapat memberikan penilaian, apalagi prestasi belajar gitu ya. Sekali lagi, prestasi belajar itu berarti akumulasi keseluruhan tujuan pembelajaran, baik itu sikap maupun kognitif atau keterampilan. Dan itu juga dilakukan pada saat proses pembelajaran, pada saat hasil pembelajaran gitu ya, pada saat UAS UTS maupun pada saat praktik. Dan alat evaluasinya tidak bisa dilakukan pada satu alat tes gitu ya, karena karakteristik yang berbeda-beda. Berarti tes objektif bisa dipakai, rubrik bisa dipakai, atau praktek juga bisa dipakai. Intinya kita harus menyusun benar-benar alat tes yang sesuai dengan kompetensi yang ingin kita ukur. Itu mungkin tambahan saya, Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Kita masih ada waktu, beberapa waktu. Silakan, saya kembalikan Bu Nur. Ya, terima kasih atas tambahan materinya Bapak dosen. Mudah-mudahan kita semakin mengetahui dan paham ya tentang materi itu, ya materi ini tentang pengukuran kompleks dan latihan interpretatif. Ini Pak, karena waktunya tinggal beberapa menit lagi ya, mungkin tidak ada sesi kedua ya Pak ya. Oh iya, nggak ada. Bapak Ibu, mohon maaf, kemarin Ah, Pak Dekan menelpon saya, kemudian Ketua Prodi juga menelpon. Bapak, informasi mata kuliah ini juga berat sih. Sebenarnya saya tidak ingin untuk memberatkan Bapak Ibu gitu ya. Jadi karena kita tahun ini sudah menerapkan kurikulum OB gitu ya. Artinya kurikulum terbaru ya. Jadi setiap mata kuliah itu harus ada outputnya gitu ya, luarannya gitu ya. Dan itu yang perlu saya diskusikan juga kepada Bapak Ibu. Kira-kira bentuk luaran yang memungkinkan, yang tidak memberatkan Bapak Ibu untuk mata kuliah ini kira-kira apa gitu ya. Kalau bayangan saya sih kemarin saya meminta untuk mendiskusikan dulu gitu ya. Sebenarnya sudah saya buat kalau di prinsipnya
mata kuliah ini saya berharap Bapak Ibu bisa akan menghasilkan apa namanya semacam riset mini gitu ya, hasil penelitian gitu ya, yang berkaitan dengan alat tes gitu ya, evaluasi. Tetapi mungkin itu akan berat mengingat waktu dan sebagainya. Nah, karena saya pikir Bapak Ibu juga semua sudah terbiasa dengan alat tes ini, maka mungkin luarannya itu akan berupa produk gitu ya. Produk itu artinya saya berharap nanti akan saya buat pedomannya yang untuk diikuti. Mungkin luarannya adalah Bapak Ibu menghasilkan soal gitu ya, soal tes objektif untuk mengukur fokus pada aspek kognitifnya saja, baik C1 sampai C6 gitu ya. Jadi bayangannya adalah kumpulan dari soal Bapak Ibu yang ikuti aja berdasarkan pada tugas kelompok kemarin. Jadi dibagi saja misalnya, Bapak Ibu apakah di kelas ini fokus pada siswa SMP gitu ya, atau SMA, atau lebih fokus pada aspek keterampilan berbahasanya, aspek menyimak atau berbicara, membaca atau menulis gitu ya. Jadi membuat soal pilihan ganda saja gitu ya, tes objektif yang terstandar gitu ya, mengikuti apa namanya tujuan pembelajaran. Eh, Beberapa soal mungkin ada 20 atau 30 soal nanti tidak masalah gitu ya. Tapi jelas ketika membuat soal itu jelas tujuan pembelajarannya, jelas indikator-indikatornya, jelas aspek kognitif yang diukurnya, apakah C1, C2 atau C3 dan seterusnya. Kemudian aspek materinya, apakah materi berbicara, membaca atau. Jadi kalau di kelas ini saya berharap mungkin fokus pada siswa SD mungkin atau SMP atau SMA tidak jadi masalah. Nanti kan dibagikan saja misalnya di sini ada beberapa kelompok, misalnya ada 12 kelompok atau 11 kelompok. Berarti ada 11 topik gitu ya. Jadi tinggal dibagi. Misalnya kalau afektif di kelas ini ngambil misalnya SMP gitu ya. Untuk SMP berarti kalau misalnya di afektif atau bisa bisa saja sih Bapak Ibu misalnya nanti dibuat selain tes objektif mungkin tes esai juga silakan nggak apa-apa atau dalam bentuk rubrik gitu ya. Tapi intinya adalah kita menghasilkan satu soal gitu, satu alat tes gitu ya untuk mengukur aspek tertentu untuk siswa SMP atau SD atau SMA silakan Bapak Ibu pilih sendiri nanti dibagikan misalnya. Misalnya Bu Nur membuat soal gitu ya, alat tes objektif untuk mengukur C1, C2 misalnya atau C3 untuk siswa SMP kelas 1 gitu untuk mata pelajaran membaca misalnya. Nah, Iya, kemudian siap, Pak. kelompok yang lain misalnya kelompok menulis gitu ya untuk C2, C3 gitu ya. Terserah gitu ya. Jadi yang penting jelas dan itu tidak boleh double gitu ya. Maksud saya kalau misalnya Bu Nur ngambilnya untuk mengukur tes objektif entah itu dari level 1 sampai level 6-nya gitu ya untuk keterampilan berbicara berarti misalnya Bu Carolina ambilnya menulis misalnya itu jadi dibagikan dan sekali lagi apakah tes objektif itu Bapak Ibu tidak begitu sulit nggak luarannya gitu ya jadi bayangkan kalau misalnya soal sekarang bisa dibuat dalam bentuk AI juga bantuan AI juga bisa ya tapi yang jelas dibagi tugas gitu ya. Luarannya kemarin saya meminta gitu ya. Kalau di prodi memintanya dalam bentuk mini riset. Bapak Ibu melakukan penelitian berkelompok gitu untuk analisis tentang evaluasi di sekolah. Tapi saya pikir itu terlalu berat. Cukup Bapak Ibu nanti akan membuat alat tes objektif misalnya untuk mengukur keterampilan tertentu misalnya entah minimal berbicara membaca atau kemudian dibagikan saja nanti saya akan buat panduannya. Setelah buat soal ya udah saya akan melakukan validasi dan misalnya di kelas ini ada berapa kelompok, ada berapa aspek yang dievaluasi dan ini akan menjadi data gitu ya, data luaran Bapak Ibu dalam bentuk nanti mungkin disebut sebagai bank soal ya, bank data soal terstandar gitu ya, yang standar untuk siswa SMP misalnya. Jadi itu mungkin bayangan luarannya. Sebenarnya saya tidak ingin ya Bapak Ibu untuk membuat ini, tapi mau nggak mau suka dari suka sebenarnya kita sudah di Unindra menerapkan kurikulum terbaru berbasis objek gitu ya. Jadi harus ada luaran setiap mata kuliah. Nah kalau misalnya mata kuliah inovasi kan kemarin Bapak Ibu melakukan ABIMAS, itu dalam bentuk luarannya. Dan mata kuliah evaluasi sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu dan materi ini maka
saya berharap kita akan menghasilkan bank data soal gitu ya, ya untuk siswa SMP atau SMA. Ikuti aja mungkin sesuai kelompok saja nggak apa-apa. Tapi nanti akan saya buat dulu materinya, juknisnya gitu ya. Tinggal nanti Bapak Ibu bisa membuatnya dalam bentuk bantuan AI juga bisa kok itu. Dibuat 10 atau 20 soal gitu ya. Tapi jelas untuk mengukur aspek mananya gitu ya, indikator-indikator yang jelas. Baik, itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya tambahkan. Bu Lis, nanti dikirim ya. Saya kembalikan Bu Nur, silakan ditutup. Ya, baik Siapa? Bapak. Kita tinggal menunggu materi yang akan diberikan oleh Bapak ya. Baik. Seperti itu ya Pak ya. Oke Bu, silakan Ya. ditutup mungkin. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah mengikuti perkuliahan pada hari ini, khususnya presentasi yang disajikan oleh kelompok 1. Semoga diskusi yang telah berlangsung dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya evaluasi pembelajaran, khususnya dalam mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi melalui pengukuran prestasi kompleks dan latihan interpretatif. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa evaluasi pembelajaran bukan hanya bertujuan memberikan nilai kepada siswa, tetapi juga membantu guru memahami kemampuan, kelebihan, dan kesulitan belajar siswa. Dengan menggunakan pengukuran prestasi kompleks dan latihan interpretatif, guru dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kemampuan peserta didik, sehingga pembelajaran dapat terus diperbaiki. Demikian presentasi kelompok kami pada kesempatan kali ini. Apabila selama saya memandu jalannya presentasi terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan kepada rekan-rekan semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya juga izin untuk klub ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.